Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari di awal minggu ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau bawa hati kita untuk menyembah Dia dan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang luar biasa. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini kami mau bawa hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk kami bersyukur, memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus kami undang hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita sembah Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku, amin, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami serahkan hidup kami Tuhan, haleluya, kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari naikkan pujian dengan sungguh di hadapan Dia. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oh, ku sembah Kau Tuhan, Sembah ya haleluya. Tuhan, oh kami sembah Kau, Sembah Yesus. Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Mari pada Kau pagi hari ini kita mau sembah Dia, Allah yang hidup. Oh, Serahkan hidupku kepadamu untuk
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, sekali lagi nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, oh, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh, Kau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Oh, gloria bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Kau Allah yang luar biasa. Oh, glory alayana karabashela kahadararabashena. Haleluya. Oh, pakai kami Tuhan. Haleluya. Yesus, layakkan kami Bapa. Kau Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat dan perkasa. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih atas selawatan-Mu Tuhan. Oh, pakai hidup kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kalau hari ini kami bisa ada, kami masih tetap diizinkan Tuhan memasuki hari yang baru ini. Ya, Yesus. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana yang indah buat hidup kami.
Berkati kami untuk mengertinya, berkati kami untuk mengetahuinya, dan kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan menjadi alat bagi Ya, kemuliaan Yesus, nama-Mu. terima kasih. Kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan cukupi, Tuhan penuhi, bahkan berlimpah-limpah. Tuhan berkati kami. Karena itu kami siap menyambut hari yang baru ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, terlebih lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah-langkah kami. Karena itu urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Berkati semua yang mendengar program Winning pada hari ini, sehingga semua mengalami jamahan dan kekuatan yang Amin. baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh satu kemurahan Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam program Worship in Morning. Biar kiranya program ini atau acara ini boleh menjadi berkat, dan jika saudara mau membantu membuat banyak orang lebih terberkati lagi dan membuat acara ini menjadi lebih baik lagi, silakan saudara share dan saudara berikan komentar atau saudara like, terlebih lagi subscribe channel kami ini. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang satu hal. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, Rasul Petrus menuliskan satu peringatan bahaya buat kita yang dituliskan dalam bentuk perumpamaan. Saudara-saudara, karena itu kita diharapkan oleh firman Tuhan untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Bagaimana bunyi firman Tuhan itu? 1 Petrus 5 ayat 8, demikianlah bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, garis bawahi kata lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap serangan dari si iblis, musuh yang besar itu. Ia berkeliaran diumpamakan seperti singa yang lapar, yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan ditelan atau diterkamnya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa iblis tidak akan muncul di hadapan kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini dalam bentuk singa, seperti yang kita bayangkan seekor binatang singa gitu saudara. Ini merupakan sebuah analogi, sebuah perumpamaan. Ya, Petrus mau memberitahukan bahwa musuh kita si iblis itu kondisinya seperti seekor singa loh, gitu saudara. Saya percaya kalau kita melihat seekor singa tiba-tiba ada di hadapan kita, kita semua akan berjaga-jaga. Sebagian besar mungkin kita akan langsung mengambil jurus langkah 1000, saudara, atau alias terbirit-birit, ya. Walaupun kalau ada singa benaran atau singa betulan di depan kita muncul tiba-tiba gitu, kita mau lari pun saudara, saya percaya kita kalah cepat dengan dia. Atau kita jadi kaget, diem gitu saudara ya, menjadi terkesima begitu ya, bukan terpesona saudara, terkesima, kaget gitu, gemetar ya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan lumpuh. Saudara-saudara, jadi memang Petrus mau memberitahukan bahwa kita harus berhati-hati. Karena memang singa itu, si iblis itu ada di sekitar kita. Dan dia bisa muncul kapan saja karena firman Tuhan tadi bilang dia berkeliaran. Berjalan berkeliling, mencari orang untuk diterkamnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyaksikan acara dunia binatang, seekor singa itu ketika dia mau menerkam mangsanya, dia akan berjalan mengendap-endap, dia bersembunyi dulu, dia mencari waktu yang tepat, baru dia terkam. Saudara-saudara, mangsanya itu. Atau
ketika mangsanya itu terlepas dari gerombolan, misalnya kerbau atau kijang, dia lepas dari gerombolannya yang lain, singa itu dia tahu itu yang tepat waktunya, dia akan kejar dan terkam binatang yang keluar dari gerombolan atau kelompok teman-temannya yang lain. Jadi artinya memang singa ini bekerja sesuai dengan waktu yang dianggap tepat untuk menerkam mangsanya. Tuhan Yesus pernah dicobai. 3 kali dia dicobai oleh iblis. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menang atas segala cobaan itu. Tetapi dalam firman Tuhan dituliskan, iblis untuk sementara waktu pergi. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyerang Tuhan Yesus. Jadi artinya saudara-saudara, menurut saya memang kemungkinan besar singa ini atau si iblis ini tidak akan menyerang kita ketika kita kuat. Ketika kita sedang rajin bersekutu, ketika kita sedang suka menyembah Tuhan, ketika kita sedang suka beribadah, ketika kita sedang dekat-dekatnya sama Tuhan. Saya percaya dia tahu dia tidak akan mampu untuk menjatuhkan orang seperti itu. Tapi dia akan tunggu waktu yang tepat. Waktu di mana kita menjadi lemah. Dan kemudian dia menyerang kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, hati-hati, waspadalah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, iman kita akan terus menghadapi kemungkinan untuk menghadapi serangan dari singa atau si iblis ini. Saudara-saudara, menurut saya pada zaman sekarang ini, si iblis sekali lagi tidak akan muncul seperti seekor singa yang benar-benar berbentuk binatang tiba-tiba langsung menelan kita. Dia menjadi singa dalam bentuk lain. Si iblis menjadi singa dalam bentuk lain. Maksudnya begini saudara. Dia menjadi singa berbentuk uang. Iblis mencoba menjatuhkan iman kita dengan cinta akan uang. Atau iblis dia tidak datang dalam bentuk uang karena dia tahu mungkin sebagian kita kuat terhadap cobaan atau godaan uang. Tapi iblis mungkin menyerang dalam bentuk misalnya pria atau wanita idaman lain. Kelemahan, masalah dalam hal seksual. Dia menampakkan diri dan bekerja dalam bentuk seperti itu. Atau saudara-saudara ada orang yang sangat-sangat terobsesi ingin menjadi seorang yang terkenal. Punya popularitas yang luar biasa. Iblis bisa datang dalam bentuk penawaran, mungkin mempermudah jalan untuk itu. Tetapi tentu dengan cara yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Iblis tidak akan datang dalam bentuk singa, berbentuk menyeramkan seperti itu. Tapi dia akan coba menawarkan bentuk-bentuk yang lain seperti tadi saya katakan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah dengar nasihat dari seorang hamba Tuhan senior, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Dia berkata begini, kalau kamu tidak korupsi, kalau kamu tidak punya kesempatan, itu bukan berarti kamu kuat. Ya karena memang gak ada kesempatan, saudara. Karena itu saya juga berpikir, kita tidak boleh berkata bahwa saya orang yang kuat terhadap godaan, tantangan seksual. Kalau memang kita nggak ada kesempatan. Mohon maaf saudara ya, agak sedikit jokes. Kalau kita ini hitam, sebagai pria jelek, maaf saudara, bukan berarti hitam itu berarti jelek banget. Ada hitam tapi manis. Udah hitam tapi jelek, bokeh maksud saya. Ya saudara-saudara, kita nggak selingkuh. Saya pikir ya karena nggak ada kesempatan. Walaupun ternyata saya beberapa kali ketemu orang sudah pendek, jelek, bokeh, masih selingkuh. Oh, itu kebangetan gitu saudara ya. Tapi saya pikir saudara-saudara, kalau kita nggak ada kesempatan ya kita tidak melakukan
perbuatan perselingkuhan, itu bukan berarti tandanya kita hebat. Sama seperti kita tidak akan diterkam singa kalau kita lagi kuat. Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Karena kalau kita tidak ada kesempatan, kita tidak melakukan dosa, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bayangkan, kalau hidup kita seperti Yusuf waktu di Mesir, dicobai oleh seorang wanita, istri pejabat, yang tentu saya, menurut saya, saudara, dalam bayangan saya, ya, saudara-saudara, dalam pikiran saya bukan bayangan atau imajinasi yang negatif. Saya harap saudara tidak berpikir begitu. Dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, namanya istri seorang pejabat tentu cantik, tentu wangi, harum. Kalau mandi, lulurannya mungkin saudara dengan bahan-bahan yang luar biasa. Bukan nenek-nenek yang sudah peot, yang sudah ompong. Yusuf dicoba. Tapi Yusuf tetap lari dari dia. Sehingga bagi Yusuf itu bentuknya adalah Nyonya Potifar. Saudara-saudara, tetapi dia berhasil. Dia lari dari tantangan itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini, hati-hati. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Apa bentuk tantangan kita untuk jatuh dalam dosa? Popularitas, zaman sekarang bahkan saya minta maaf saudara, banyak orang yang mengaku melayani Tuhan, mencoba dengan berbagai cara, yang penting menjadi terkenal. Dengan cara mempergunakan ayat-ayat, saudara-saudara, dengan cara memutarbalikkan penafsiran, membuat pengajaran yang sensasional, atau kemudian saudara menambahkan gelar, dengan cara yang tidak sah. Saudara-saudara, mohon maaf, ini saya sampaikan karena saya mau sampaikan, hati-hati sahabat-sahabat semua. Hati-hati para umat pemenang. Iblis berjalan seperti singa yang mencoba untuk menerkam kita. Dia tawarkan berbagai macam cara, kenikmatan duniawi, kenikmatan kedagingan, egoisme kita untuk supaya kita bisa jatuh. Dan sekali lagi, mungkin dia tidak datang dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi bentuk yang menyenangkan dipandang mata. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan menasihati kita. Hati-hati, ada singa ganas. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah tunduk pada Allah, kata firman Tuhan. Lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Sama seperti Tuhan Yesus, sebagai umat pemenang, saya berdoa, berapa kali pun kita dicobai oleh dia, kita akan tetap menang seperti Tuhan Yesus menang atas pencobaannya di padang gurun. Saya berdoa, firman Tuhan memberkati dan mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita datang pada Tuhan dan katakan, hidupku ingin menggenapi firman. Tanda mujizat menyertaiku. Aku tidak akan kalah oleh segala tantangan, karena aku umat pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan
buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya kami boleh mengerti apa kelemahan kami masing-masing, sehingga iblis yang selalu berjalan keliling kami Tuhan, dia tahu Tuhan segala kelemahan kami dan dia ingin menerkam dan menjatuhkan kami lewat setiap kelemahan kami. Mari Bapa Tuhan, biar kiranya Tuhan ingatkan kami akan titik kelemahan kami, sehingga kami dapat melawan segala tipu muslihat dari si iblis. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami boleh tetap berada di dalam jalan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat kami semua pada hari ini. Tuhan mengurapi kami semua, biar kiranya kami boleh Engkau berikan kemenangan untuk melawan setiap tipu muslihat dari si iblis lewat setiap kelemahan kami. Beri kami kekuatan ya Bapa lewat hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang mungkin sedang dalam pergumulan dan masalah-masalah yang kami alami, baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga kami, atau masalah apapun juga yang kami alami Tuhan, yang mungkin bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kami. Kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu nyata atas setiap masalah yang kami alami Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan yang baru biar kiranya pagi hari ini menyertai kami semua para umat pemenang, sehingga kami boleh menang atas setiap tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya dalam setiap langkah hidup kami, ya Bapa, Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh dijauhkan dari malapetaka, kami boleh dihalau dari setiap mara bahaya, kami boleh diberkati dalam setiap pekerjaan tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang Engkau izinkan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan, bekerja memulihkan pandemi Tuhan. Biar kiranya bangsa kami boleh bebas dari pandemi, terutama saat ini Tuhan, di mana varian Omikron begitu banyak ya Tuhan Yesus yang sudah berada di Indonesia. Tetapi kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Mari Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau bebaskan kami dari pandemi ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintahan di Indonesia. Tuhan, biar kiranya hikmat-Mu atas mereka untuk mengatasi setiap masalah di dalam bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari seluruh umat pemenang, angkatlah tanganmu. Percayalah, kasih karunia Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan turun ke atas kita. Amin. Umat yang setia. Berjalanlah terus dalam firman Tuhan dan engkau akan menjadi umat pemenang. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepanjang hari ini saya percaya Dia akan menyertai setiap langkah kita, umat yang setia. Tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali dalam winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya.